Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Season kali ini adalah tanya jawab ya teman-teman. Banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom komentar belum saya tanggapi. Jadi untuk teman-teman simak terus videonya ya. Barangkali pertanyaan yang akan saya bahas di video ini adalah pertanyaan dari teman-teman. Dan semoga saja jawaban yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman tetap memotivasi teman-teman untuk semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini ya. Langsung saja dari akunnya Pupu Hidayat. Mas, kenapa pikiran selalu ngomong sendiri? Apalagi kalau ada sensasi, di hati selalu bertanya kapan sembuh. Gak usah khawatir teman-teman. Saya yakin teman-teman nanti juga akan sembuh ya. Saya yakin sekali ya, karena saya dulu juga sama seperti itu. Pikiran itu jalan sendiri ketika muncul sensasi di sini, sudah menebak-nebak sebenarnya ini kenapa ya. Padahal kita sudah tahu bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, bahkan psikosomatis ya. Jadi psikis kita atau mental kita juga dalam keadaan yang turun atau down ya teman-teman ya. Jadi perlu untuk melatih supaya mental kita itu terbangun lagi. Jadi pada saat teman-teman merasakan sensasi seperti ini ya, pikiran berjalan sendiri ya, ada sedikit langsung dipikirkan lagi, ada sedikit lagi dipikirkan lagi gitu ya. Itu teman-teman cukup dilatih saja ya. Dilatih dengan cara seperti apa? Dengan cara teman-teman itu beraktivitas ya. Mas, saya mau beraktivitas gimana? Saya masih pusing, liengan, sempoyongan, masih banyak sensasi yang muncul. Saya harus berlatihnya bagaimana? Nggak apa-apa, di dalam rumah dulu, sibukkan ya, sibukkan diri. Jadi nanti teman-teman itu nggak mengingat-ingat terus ya, ketika ada sensasi muncul langsung teringatnya, aduh kenapa ini? Bagaimana ini? Aduh kok ini muncul lagi? Nanti akan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah punya aktivitas, walaupun masih terbatas ya, insya Allah sedikit demi sedikit nanti itu akan berkurang ya. Jadi untuk teman-teman yang selalu menanyakan kapan ini bisa sembuhnya, kok begini lagi, kok begitu lagi, memang ini prosesnya ya teman-teman. Kita harus sabar, kita harus telaten ya, hadapi, jalani dengan ikhlas. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dan memang akan sembuh, saya yakin sekali ya teman-teman. Tetap semangat. Oke, lanjut lagi ya, dari akunnya siapa ini, Faril Rahel. Penyakit ini sangat aneh, kok kadang-kadang perasaan iri dengki padahal sebelumnya nggak ada. Iya memang teman-teman ya. Jadi kadang kita itu sensitif sekali pada saat kita mengalami gangguan ini ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena bukan hanya sensasi fisik saja, sensasi psikis juga kita rasakan ya. Dan orang-orang yang belum terkena gangguan ini ya, belum pernah mengalami hal ini, mungkin tidak tahu ya sebenarnya apa yang sedang kita rasakan. Dan hanya orang-orang yang merasakan saja ya, yang mengalami ini yang tahu begitu repotnya ya menghadapi gangguan ini. Tapi tenang saja, nggak usah khawatir teman-teman ya. Nanti itu akan sembuh ya. Kalau teman-teman sedang mengalami hal seperti ini ya, pikirannya itu ruwet, kita itu seperti berpikirnya itu negatif terus ya. Latih lagi ya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa ya? Dengan cara kebiasaan kita. Jadi ketika kita itu mengalami sesuatu hal, contoh misalkan sensasi ya, itu juga kita harus berpikir yang positif. Ah, seperti ini, aduh kok mata saya kok rasanya buram, aduh kok saya kok pusing, ah tidur aja besok juga enak. Ya, sudah dicoba, udah tidur kok besoknya nggak enak lagi. Tanamkan lagi dalam pikiran kita, ah besok istirahat yang cukup, nanti juga membaik lagi. Selalu tanamkan pikiran-pikiran yang positif seperti itu. Dan ketika teman-teman itu merasakan perasaan yang seperti iri, dengki gitu ya, itu memang kadang itu apa namanya bawaan ya teman-teman ya, bawaan dari gangguan ini. Jadi kita itu seperti merasakan sesuatu hal yang sifatnya nggak apa namanya nggak kita suka gitu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, contoh misalkan dalam dalam kondisi kita itu mengalami gangguan ini, itu kan kita punya teman mungkin ya yang sama dengan kita merasakan hal seperti ini. Tapi teman kita itu apa namanya sudah sembuh duluan, kok kayak perasaannya kok dia bisa bisa cepat sembuh sih, saya kok nggak sembuh-sembuh. Nah bisa saja seperti itu ya teman-teman punya rasa iri seperti itu. Justru hal seperti ini ya teman-teman ya, ketika teman-teman mengalami perasaan seperti ini, jadikanlah itu motivasi ya teman-teman. Kalau dia bisa sembuh, saya juga harus bisa sembuh. Dia bisa, saya yakin juga bisa. Kalau kita melihat kesuksesannya orang, kita doakan supaya apa? Supaya kita juga seperti mereka. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi hal-hal yang sifatnya kita ikutin ya pikiran itu ya.
Nanti tenang aja teman-teman, seiring berjalannya waktu, sensasi mulai menurun, tingkat kecemasan mulai menurun, ya kita bisa mengkondisikan ya pikiran kita sedikit demi sedikit ya. Hal seperti itu saya juga pernah alami ya teman-teman. Tapi juga bisa sembuh, bisa normal lagi. Justru nanti pada saat teman-teman itu sudah normal lagi, pulih lagi, insya Allah teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Oke, tetap semangat ya. Lanjut lagi untuk pertanyaan yang lainnya supaya kebagian semuanya ya teman-teman ya. Oke, dari akunnya Akurina. Udah enakan, udah nggak ngerasain sensasi, tiba-tiba saja sensasi pikiran bicara sendiri dengan kata-kata buruk dan berandai-andai yang bukan-bukan, mencoba selalu mengalihkan pikiran, tetap aja datang lagi dan datang lagi yang bikin sensasi lainnya mau muncul. Oke, teman-teman ya. Hal seperti ini itu sudah umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita itu belum terlatih ya, belum bisa kembali ke mental kita yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu mengalami hal-hal yang sifatnya tidak biasanya, kita udah pikiran lagi, kita sudah cemas lagi ya. Padahal itu sesuatu yang alami menurut saya untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Kenapa saya bilang alami? Karena disinilah ya, karena saat momen-momen seperti itulah kita bisa belajar ya. Bagaimana kita itu mengendalikan ya teman-teman ya. Jadi pada saat nanti kita ada lagi sensasi seperti itu, kita sudah tidak kaget lagi. Tapi biasanya ketika masih muncul satu kali kita kaget, cemas, panik, muncul lagi kedua kita kaget, cemas, panik. Harusnya itu sudah menjadi pelajaran buat kita bahwa yang kemarin-kemarin kita rasakan itu sebenarnya itu nggak apa-apa. Itu hanya dari pikiran kita aja yang sedang kacau ya teman-teman, yang sedang ruwet, sedang banyak pikiran. Jadi lebih santai saja, lebih rileks saja. Insya Allah nanti juga akan terurai ya teman-teman ya. Jadi ketika pikiran kita itu kacau, tiba-tiba kacau gitu, itu jadikan pelajaran ya bahwa oh iya, kita menyadari bahwa pikiran kita itu sedang kacau. Gimana caranya supaya pikiran kita itu tidak kacau ya teman-teman ya. Kita sibukkan dengan aktivitas, kita latih pikiran kita untuk fokus ke hal-hal yang ada di sekitar kita saja gitu ya. Jadi nanti pikirannya itu nggak kemana-mana. Contoh misalkan kita sedang ada di ruangan sini ya, atau sedang di dalam kamar, atau sedang di luar ya, kita lihat objek itu, kita fokuskan objek itu, jadi pikirannya itu nggak kemana-mana. Insya Allah nanti juga akan kembali normal lagi kok ya teman-teman, nggak usah khawatir ya. Ini cuma perlu dilatih ya dan dipahami ya. Gangguan ini memang butuh proses dalam pemulihannya ya teman-teman ya. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Kamila dan Family. Ruwet, mumet, jerimet, pikirannya gue mas, belum sembuh-sembuh, nggak apa-apa, nggak usah dibikin ruwet, nggak usah dibikin jerimet, karena apa? Semakin kita itu ruwet, jerimet, itu akan semakin bertambah, ya. Nggak usah terlalu serius, santai saja. Kita terima saja apa yang sedang kita alami, kita terima dulu ya teman-teman, kita terima ya. Setelah kita terima ya, kita jalani ya, kita jalani dengan apa? Dengan banyak sekali metode-metode untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Banyak sekali mentor-mentor di YouTube untuk bisa lepas dari gangguan ini ya teman-teman. Salah satunya adalah 3P, dijalankan konsisten ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah menjalankan konsisten kok belum ada hasilnya, nggak usah khawatir, sabar. Karena kesembuhan masing-masing orang itu berbeda waktunya, lamanya itu juga berbeda. Karena tingkat kecemasannya, tingkat keparahannya itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Tapi semakin berjalannya waktu, kita berlatih terus, kita mencoba memahami terus, insya Allah nanti teman-teman juga akan lebih cepat membaiknya, saya yakin itu ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya. Langsung lagi dari akunnya siapa ini? Apa namanya siapa ini? Nah, Haris Naon Wae. Mas, habis jalan-jalan sama suami naik motor, kenapa di motor sensasi kelilingan nggak berasa? Dan anehnya, kalau sampai rumah sempoyongan lagi, leher berasa tegang mas, kayak digoyang-goyang gitu. Iya, memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kondisi seperti ini ya, ketika teman-teman itu mengalami sensasi keliengan, ya sempoyongan, pusing, tidak seimbang ya, bukan vertigo ya teman-teman. Kalau vertigo biasanya itu sekali itu langsung ada serangan vertigo, itu muter-muter, setelah itu biasanya itu akan ada yang muntah gitu, tapi setelah itu reda gitu ya, dibawa tidur sudah sembuh. Tapi untuk keliengan, sempoyongan, badan oleng, goyang,
tidur seperti kayak ngambang, jalan juga kayak ngambang, matanya burem, tenggorokan sakit gitu ya, mual, kadang seperti itu juga ya teman-teman. Ini pulihnya berproses ya. Jadi ketika teman-teman sudah merasakan membaik ya, terus kadang muncul lagi seperti itu, jangan kaget. Itu memang prosesnya. Kita sudah berani jalan-jalan, naik motor, naik mobil, tidak kerasa keliengannya ya teman-teman, tidak kerasa ya pada saat di atas mobil, di atas motor itu nggak kerasa. Tapi begitu kita turun itu langsung kerasa, badan langsung goyang, seperti mau nyungsep. Saya itu dulu hampir tiap hari, tiap saat. Tapi saya latih terus ya teman-teman. Kadang ada momen yang saya itu nggak berani, ada ya teman-teman. Tapi saya tidak patah semangat. Saya terus coba terus. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman aktivitas, 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 aktivitas. Hal seperti ini pulihnya itu tanpa kita sadari ya teman-teman. Dan saya yakin nanti teman-teman juga akan pulih, akan kembali lagi normal, nggak keliengan. Saya dulu juga sempat bertanya-tanya, bisakah sembuh ini keliengan, sempoyongan, oleng, dan sering menebak-nebak dari mana, kenapa kok bisa begini. Tapi nanti teman-teman, gangguan asam lambung sudah membaik, tingkat kecemasannya juga sudah mulai terkendali, keliengan akan semakin menurun. Dan sampai hilangnya kapan? Nanti teman-teman nggak akan sadar kapan hilangnya. Tahu-tahu teman-teman, oh sudah tidak merasakan keliengan lagi gitu ya teman-teman. Tapi semakin kita itu berharap, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak sembuh-sembuh, itu intensitasnya itu malah akan semakin tinggi ya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi untuk sempoyongan, keliengan, badan oleng, goyang, itu pulihnya berproses ya teman-teman. Seiring membaiknya kondisi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, keliengan itu juga semakin menurun. Tapi bukan berarti langsung hilang sepenuhnya. Ini perlu proses lagi. Dan nanti hilangnya tanpa kita sadari gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat. Saya yakin nanti teman-teman juga akan normal lagi. Percayalah ya teman-teman ya. Teman-teman itu akan normal lagi. Dan untuk menghadapi proses ini perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu kesadaran ya teman-teman ya. Bahwa gangguan ini perlu proses dalam pemulihannya. Kalau ada sesuatu yang instan ya, saya dulu juga sudah mencari-cari, ternyata memang saya tidak menemukannya. Dan ternyata sembuhnya dengan berproses tahap demi tahap ya. Kita sabar, kita telaten, kita sadari saja, kita terima saja apa yang sedang kita rasakan sambil kita itu berusaha. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu, nanti disambung lagi ya teman-teman ya. Ini mau sholat dulu ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.